Pernah nggak sih kamu merasa pusing lihat banyaknya pilihan diet di luar sana? Ada keto, paleo, Atkins, semuanya janjiin hasil yang luar biasa. Tapi mana sih yang sebetulnya paling ampuh? Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas apa kata sains di balik semua itu. Pertama, ada si keto, yang katanya rendah karbohidrat, tinggi lemak, biar tubuh kita beralih bakar lemak buat jadi energi. Terus ada lagi paleo yang ngajak kita makan kayak manusia purba. Daging, ikan, sayur, buah, tapi nggak boleh tuh makan biji-bijian atau produk susu. Jangan lupa juga sama Atkins, salah satu pelopor diet rendah karbohidrat yang legendaris, yang fokusnya ke protein dan lemak. Dan tentu saja yang lagi ngetren banget, intermittent fasting. Di sini yang penting bukan apa yang kamu makan, tapi kapan kamu makannya. Duh, dengan semua pilihan ini, wajar banget kan kalau kita jadi bingung? Oke, stop dulu. Pertanyaan besarnya kan ini, dari ratusan metode yang ada, emangnya ada ya satu diet yang benar-benar paling juara dibanding yang lain? Jawabannya, anehnya mungkin justru datang dari sebuah eksperimen yang, ya bisa dibilang gila. Eksperimen ini menantang semua hal yang kita kira kita tahu soal makanan sehat dan turun berat badan. Kenalin, ini Profesor Mark Haupt. Selama 10 minggu, dia bikin eksperimen buat dirinya sendiri. Aturannya simple, dia pangkas asupan kalorinya dari 2.600 kalori jadi 1.800 kalori per hari. Tapi, lihat deh apa yang dia makan. Mayoritas makanannya itu Twinkies, kue, sama sereal manis. Gila kan? Tentu, biar nggak kekurangan gizi, dia tetap minum protein shake, multivitamin, dan makan sayur sedikit. Hasilnya, bikin melong. Cuma dalam 10 minggu, berat badannya berhasil turun 12 kilogram. Ya, kamu nggak salah dengar. 12 kilogram modalnya makan kue. Tapi bukan cuma itu, kolesterol jahatnya, LDL itu loh, yang katanya bisa bikin pembuluh darah mampet, malah anjlok sampai 20%. Dan yang lebih bikin geleng-geleng kepala, kolesterol baiknya, si HDL, yang tugasnya justru membersihkan pembuluh darah, malah naik 20%. Nah, kita semua pasti mikir, gimana ceritanya coba? Kan dia makannya cuma junk food. Nah, disinilah letak kuncinya teman-teman. Eksperimen aneh ini ngasih kita petunjuk buat memahami sains yang sebenarnya. Ternyata, ada satu prinsip ilmiah yang jadi dasar dari semua ini. Satu aturan yang menjelaskan diet Twinkie dan ya semua diet lain yang pernah ada. Prinsip itu namanya defisit kalori. Gampangnya gini deh, ini cuma soal matematika energi. Kalau energi yang masuk ke tubuh kamu dari kalori makanan lebih sedikit daripada energi yang kamu pakai buat beraktivitas, tubuh kamu nggak punya pilihan lain. Dia harus ambil cadangan energi dari simpanan lemak. Anggap aja kayak rekening bank. Kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan, ya mau nggak mau harus ambil dari tabungan. Sesederhana itu. Dan ini bukan cuma teori ya. Sebuah penelitian gabungan super besar oleh Johnston dan kawan-kawan udah menyimpulkan dengan jelas banget. Pengurangan asupan kalori adalah pendorong utama turunnya berat badan. Titik. Nggak peduli dietnya apa. Oke, sekarang setelah kita tahu aturan main utamanya, yuk kita bongkar gimana cara kerja diet-diet populer itu sebenarnya. Kita ambil contoh dua kubu yang paling sering berdebat. Tim rendah karbohidrat lawan tim rendah lemak. Masing-masing punya klaim yang kuat. Tapi, ada sebuah studi besar bernama Diet Fits yang mengadu keduanya secara langsung. Hasilnya, ketika jumlah kalori yang dimakan pesertanya dibuat sama, penurunan berat badan di kedua kelompok hampir identik. Nah, bagian ini yang paling menarik. Coba lihat. Mau itu Atkins dan keto yang membatasi karbohidrat, diet rendah lemak yang membatasi lemak, paleo yang membatasi biji-bijian, atau puasa yang membatasi jam makan, semuanya itu cuma metode yang berbeda. Ujung-ujungnya, mereka semua itu hanyalah alat untuk membantu kamu mencapai satu hal yang sama persis, defisit kalori. Biar lebih jelas, kita ambil satu contoh deh, kita bedah diet paleo. Kita lihat, gimana sebuah cerita yang keren bisa menutupi cara kerja aslinya. Diet paleo itu punya cerita yang memikat banget. Kita harus makan seperti nenek moyang kita, karena gen kita belum siap sama hasil pertanian. Kedengarannya logis. Tapi narasi ini seringkali lupa sama perubahan yang jauh lebih besar dan lebih baru. Revolusi industri 200 tahun lalu dan revolusi digital 30 tahun lalu yang membuat kita jadi jarang banget gerak. Seperti yang dibilang sama peneliti Alan Aragon, aneh aja gitu kalau kita nyalahin pertanian yang kejadiannya 10.000 tahun lalu, tapi kita pura-pura lupa sama perubahan gaya hidup drastis dalam 200 tahun terakhir.
Jadi, ini dia poin kuncinya. Narasi sebuah diet itu beda sama mekanismenya. Cerita makan ala manusia gua, itu yang bikin diet paleo laku. Tapi yang bikin berat badan turun, ya karena dengan menghilangkan banyak jenis makanan, orang jadi lebih gampang makan lebih sedikit kalori. Itu saja. Jadi, apa artinya semua ini buat kamu? Gimana dong cara menemukan diet yang terbaik? Mari kita simpulkan semuanya. Pertama, ingat, semua diet yang berhasil itu intinya cuma satu, menciptakan defisit kalori. Kedua, diet terbaik itu bukan soal keto atau paleo, tapi soal kepatuhan. Mana yang paling bisa kamu jalani secara konsisten dalam jangka panjang. Dan ketiga, kepatuhan itu sifatnya sangat pribadi. Tergantung selera kamu, gaya hidup kamu, bahkan budaya kamu. Jadi, kamu punya kebebasan buat memilih. Sebagai penutup, mari kita pikirkan ini baik-baik. Menurunkan berat badan dan menjadi sehat itu bisa jadi dua hal yang berbeda. Eksperimen Twinkie tadi buktinya. Kamu bisa turun berat badan dengan cara yang nggak sehat. Jadi pertanyaannya bukan lagi diet mana yang terbaik, tapi lebih ke apa sih yang sebenarnya ingin kamu optimalkan? Apakah cuma angka di timbangan, atau kesehatan tubuhmu secara menyeluruh?